Sebenarnya sih enggak setuju gue. Berat cuy, nyerah. Ampun. Ampun bagaimana sih lu? Lu kan milih 02, melanjutkan berkelanjutan. Gimana? Tobat ya Allah, tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pengakuan ya yang diposting netizen di sosial media TikTok, di mana dia mengaku sudah tidak sanggup lagi sama biaya yang hidup serba mahal ya di era Jokowi. Dan kita tahu bahwa kemenangan Prabowo akan melanjutkan keberlanjutan dari Jokowi. Nah, sampai orang tersebut mengaku taubat ya, yang sudah memilih Prabowo kemarin di Pilpres 2024 dan merasa bahwa pilihannya tersebut adalah salah. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Lu kan pemilih 02 nih, militan 02 nih. Gue mau nanya nih. Besok kan katanya ada pemotongan tapera nih buat karyawan, ya kan? Terus pajak dinaikin. Terus sembako juga sekarang katanya boleh naik-naikin nih harganya nih. Nah, lu sebagai militan 02, lu setuju nggak? Sebenarnya sih enggak setuju gue. Berat cuy, nyerah. Ampun. Ampun bagaimana sih lu? Lu kan milih 02, melanjutkan berkelanjutan. Gimana? Tobat ya Allah, tobat. Nyesel kan lu? Nyesel kan lu? Tobat ya Allah, tobat. Nyesel kan lu? Lagu-laguan sih lu. Oke gas. Makan tuh pop mie. Ya, mengaku menyesal ya, taubat ya, memilih 02 Prabowo Gibran kemarin. Jadi belum dilantik saja sudah merasakan begitu berat ya. Mulai dari tapera, PPN akan naik di awal tahun pemerintah Prabowo pada tahun 2025. Jadi belum lagi rencananya Pertalite akan dihapus. Kemarin baru saja Menteri Perdagangan ya menaikkan harga minyak goreng ya, belum lagi beras, dan ini cukup memukul masyarakat. Dan kita lihat tadi pengakuan dari masyarakat yang sudah memilih 02 mengaku taubat dan menyesal sekali. Belum lagi kita dikejutkan dengan pelemahan rupiah. Pada hari Sabtu ini rupiah sudah mencapai 16.486,50 rupiah, dan ini semakin memburuk ekonomi Indonesia akhir pemerintah Jokowi. Coba kita dengar ya apa komentar Gubernur BI ya terhadap pelemahan rupiah. Terkait dengan kurs dolar Pak, 16.300 Pak. Kan stabil, dolar kan stabil terus. Tapi ya, memang nilai tukarnya ada upaya itu untuk... salah satu yang terbaik di dunia. Rupiah kita sangat stabil, salah satu yang terbaik di dunia, dan kita terus melakukan suatu langkah-langkah stabilisasi nilai tukar. Banyak yang kita lakukan, apakah melalui intervensi, kemudian menarik portfolio asing dari dalam negeri, juga untuk DHE, SDA. Semua berjalan baik, stabil, dan juga diapresiasi oleh Presiden. Terima kasih. 16.300 tuh Pak, tetap stabil ya Pak? Bukan pernah bilang itu udah tinggi Pak. Enggak, rupiah 16.300, tolong dilihat dari akhir tahun kemarin. Depresiasi sangat rendah, dan tolong dibandingkan dengan negara lain. Sangat lebih rendah dari negara lain. Bandingkan dengan Korea, bandingkan dengan peso, bandingkan dengan bahkan Thailand, bandingkan dengan Jepang. Kita depresiasi kita adalah paling termasuk yang rendah dan stabil. Rupiah sudah 16.400 lebih masih dibilang masih stabil. Jadi ini hanya menyenangkan masyarakat saja supaya tidak panik dengan kenaikan rupiah ya. Padahal kalau kita lihat ya, malah investor-investor lebih banyak berinvestasi di negara tetangga seperti Malaysia baru-baru ini ya. Google saja berinvestasi di Malaysia 32 triliun. Jadi pemerintah Malaysia mengatakan dana tunai tersebut mendukung 26.500 bidang pekerjaan dari berbagai sektor di Malaysia.
termasuk diantaranya layanan kesehatan, pendidikan, dan keuangan. Jadi pusat data pertama Google dan wilayah Google Cloud adalah rencana investasi terbesar sejauh ini di Malaysia. Jadi rencana Google akan membangun Google Cloud-nya di Malaysia. Kenapa Indonesia tidak menjadi pilihan ya bagi Google? Begitu juga kita lihat kemarin ya, Elon Musk malah memilih Malaysia. Kenapa Indonesia tidak dilirik? Baik, coba kita lihat ya apa komentar dari netizen terhadap pelemahan rupiah. Banyak yang ngomong kalau rupiah melemah itu akibat kebijakan The Fed atau Bank Sentral Amerika. Namun sebagaimana yang udah gue sampaikan, terlepas dari bagaimana kebijakan Amerika, kita sebagai negara harus mempunyai terobosan agar nilai rupiah tidak terlalu anjlok. Seperti nilai tukar mata uang negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Filipina yang tidak jauh berbeda. Tidak sampai puluhan ribu, hanya 1 digit hingga 2 digit. Lantas mengapa demikian? Jawabannya adalah trust issue atau kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sebuah negara. Ini erat kaitannya dengan penegakan hukum yang berujung kepada kepastian bagi segenap pelaku ekonomi, baik itu di bidang investasi, ataupun finansial, ataupun moneter secara keseluruhan. Nah, jika sebuah negara bisa memberikan kepastian hukum, maka secara otomatis para investor baik dalam negeri ataupun luar negeri akan datang berduyun-duyun menanamkan modalnya sehingga akan menguatkan nilai mata uang negara tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaannya, sudahkah Indonesia memberikan kepastian hukum bagi segenap investor baik dalam negeri ataupun luar negeri yang ingin menanamkan modalnya? Contohnya aja deh, kemarin saat CEO Apple Tim Cook datang, ternyata diketahui Apple menginvestasikan 256 triliun di Vietnam, sedangkan di Indonesia cuma 1,6 triliun. Padahal Indonesia adalah negara urutan keempat paling banyak pengguna smartphone di dunia. Nah, kalau begini, bagaimana pendapat kawan Rahman semua? Hari ini saya melihat tadi jam 10 lebih ya, dolar sudah mencapai 16.317 atau 318 ya. Ini satu tanda bahwa rupiah kita semakin melosor, melemah. Sedangkan dolarnya yang naik. Bukan ekonomi Indonesia yang naik, tapi ekonomi merosot, rupiahnya merosot. Oleh sebab itu, bahwa jika dolar itu semakin naik, otomatis cadangan devisa kita juga akan tergerus habis untuk menalangi atau menanggulangi agar dolar itu tidak naik. Tapi sampai berapa kemampuan Indonesia? Berapa sih cadangan devisa kita? Ya. Bahkan diprediksi bisa sampai 17.000, 18.000. Kenapa pemerintah saat ini kok begitu sibuk ya mengurusi hal yang tidak penting-penting gitu ya, ngurusi bagi-bagi kursi, ngurusin bagi jatah, sibuk melanggengkan dinasti, membangun dinasti, ngurusin mantunya, ngurusin anaknya gitu. Nggak mikir saya juga heran. Kenapa yang di atas sana tidak memikirkan rakyat kecil yang jadi korban? Nanti BBM akan dinaikkan karena ada koreksi harga minyak dunia. Itu pasti. Dalam 1-2 bulan pasti pemerintah akan adakan koreksi. Yang jadi korban siapa? Masyarakat kecil ya, kita semua ini yang bayar pajak gitu loh ya. Kalau yang di atas sana enak, sudah dapat gaji ratusan juta, miliaran, masih nyolong lagi triliunan. Hebat kan Indonesia? Ekonominya turun, rupiahnya turun, ya, korupsinya triliunan. Kalau kita ini ngomong politik emang capek, nggak ada habisnya. Tetapi kalau kita diam, nanti orang jahat yang akan berkuasa. Jadi pandai-pandailah ya untuk menjaga kebutuhan kita saat ini. Jangan beli yang tidak penting-penting ya. Secukupnya aja yang untuk keluarga. Semoga yang melihat VT ini keluarganya diberi kesehatan, diberi keberkahan, dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selama kita sehat, kita masih bisa bekerja, kita harus tetap semangat. Industri manufaktur itu melemah terus. Dia ujung tombak, ibaratnya ini tulang punggung industri ini. Jadi ekonomi Indonesia itu bongkok. Karena tulang punggungnya tidak rata lagi. Dari waktu ke waktu di era Jokowi industri dimajukan, kawasan industri dibangun, tapi industrinya merosot terus. Sumbangannya ke PDB.
Lucunya lagi, digenjot investasi, ya, digenjot investasi. Ada Menko investasi, ada Menteri investasi, ada Satgas investasi, ada macam-macam. Kemudian pergi ke China, Korea, dan Jepang, ketemu dengan investor yang keren-keren sedunia, tapi investasi turun terus. Penanaman modal asing tahun 2020 itu 29 miliar US dollar, 2021 20 miliar US dollar. Oh, pandemi, enggak, Amerika naik luar biasa. Hampir semua negara investasi asingnya naik, bahkan naik luar biasa. Indonesia turun. Kemudian peranan industri, peranan ekspor, ya, ekspor kita itu lebih dari separuhnya masih komoditi. Padahal tujuan kita merdeka itu adalah terlepas dari model dependensia. Ya, negara koloni itu biasanya memasok bahan baku ke negara lain, gitu. Kemudian kita membeli barang industrinya. Nah, kalau kita terus mengekspor bahan baku, komoditas, ya, industri manufaktur peranannya di bawah 50%. Sebagai contoh, Vietnam yang baru kenal ekonomi pasar itu ekspornya 84% manufaktur. Kemudian yang saya ngeri lagi adalah peranan produk berteknologi tinggi di dalam ekspor turun terus. Dari 12% terus turun, di level di era Pak Jokowi tinggal 8%. Jadi kalau dalam teori pembangunan kita ini makin mundur relatif terhadap negara lain. Akibatnya apa? Penerimaan pajak turun terus karena ekonomi yang dikembangkan di era Jokowi didominasi oleh ekonomi yang nilai tambahnya rendah. Keruk batubara jual, petik sawit jual, tebang hutan jual. Nilai tambahnya mana? Makanya pajaknya juga rendah. Turun terus, tidak pernah pajak sebobrok, sejelek di era Jokowi. Cuma satu digit. Terus maunya banyak, penerimaan pajaknya banyak. Sedikit, maunya banyak. Ibu kota baru lah, kereta cepat lah, jalan tol lah, yang ngutang. Sehingga di era Jokowi, pertumbuhan pengeluaran APBN pemerintah pusat itu paling besar adalah untuk pembayaran bunga pinjaman. 400% naiknya. Dan pada akhirnya pun Indonesia harus utang lagi. Dan baru-baru ini ya AHY yaitu menjilat ludahnya sendiri, di mana dulu dia kontra dengan Jokowi, mengkritik pemerintah Jokowi bahwa berhutang ribuan triliun. Sekarang AHY ngutang ke Bank Dunia gara-gara anggarannya dipangkas. Tahu gua, cowok itu yang dipegang adalah omongannya. Bener nggak? Kami juga tengah berusaha, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia. Inilah mengapa nanti di bagian kedua sebetulnya kami ingin melaporkan mengapa ketika itu kami juga serius untuk menghadiri undangan Bank Dunia, sekaligus juga bermohon bernegosiasi semoga kita bisa mendapatkan pinjaman lunak. Padahal dulu dia itu ngebacot kayak begini. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita. Baik utang pemerintah maupun BUMN. Per Maret 2023, utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun rupiah. Porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar. Jika rata-rata bunga utang mencapai 400-an triliun rupiah per tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022 yang lalu. Bisa-bisanya dulu dia ngomongin utang Indonesia meroket, kesian presiden berikutnya, dan bla 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 bla. Terus yang dilakuin sekarang itu apaan? Lah, ya dia berarti benar dong. Maksudnya? Berarti dia beneran megang omongannya dan beneran bikin utang Indonesia meroket. Iya juga ya.
Belum lagi anggaran APBN defisit 600 triliun dan Prabowo belum menjabat dari postur anggaran 3.500 triliun. Sehingga untuk menutupi defisit ini ya pastilah utang dan utang lagi. Dan ini warisan Jokowi yang ditinggalkan kepada Prabowo, dan apakah Prabowo akan mengikuti gaya kepemimpinan Jokowi? Baik, coba kita lihat komentar Rocky Gerung. Kalau kita lihat indikator-indikatornya, krisis ekonomi itu sedang mengintai kita ya, Bung Rocky. Saya kira kalau kita lihat faktanya, misalnya sekarang ini dolar sudah tembus di atas 16.300 lebih gitu. Kita ingat Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu mengingatkan bahwa ketika 16.200 beliau mengaku udah ketar-ketir situasinya. Tapi anehnya sekarang Pak Jokowi menyatakan ini baik-baik saja semua. Dan gitu. Dan kemudian juga utangnya jatuh tempo itu sangat tinggi, yang ya pada nanti pas Pak Prabowo sudah jadi presiden itu sampai 800 triliun, dan Ibu Sri Mulyani juga menyatakan baik-baik saja selama katanya artinya trust publik itu bisa dibangun, bisa dijaga lah begitu. Nah itu kan persoalannya di situ ya, Bung Rocky, biasanya bersamaan dengan krisis ekonomi dan kemudian masuk krisis politik yang Anda selalu singgung-singgung bahwa soal kredibilitas yang berat, ya itu bisa berbahaya gitu. Ya justru itu soal kredibilitas dan legitimasi. Dan kita mengerti bahwa ambisi dari Pak Jokowi itulah yang membuat kita berhutang. Dan sekarang kita harus bayar utang. Itu bayar utang artinya kita perlu dolar lebih banyak tuh. Maka kursnya naik. Pada saat yang sama kita mesti tekan intervensi pasar itu supaya rupiahnya membayar. Dan itu nggak terjadi. Dan bayangin dalam dua bulan ya bertengger di 2.200, ternyata naik ke 16.200 ke 16.300. Ya. Kan artinya udah kewalahan Bank Indonesia untuk guyur kurs itu supaya stabil lagi kan. Dan pada saat yang sama tetap ada kesulitan yang tadi disebut oleh Bu Sri Mulyani, itu keyakinan atau persepsi politik atau persepsi bisnis bahwa Indonesia bisa menghasilkan pertumbuhan 6-7%, semua hal yang pernah dibayangkan sebagai jalan keluar. Tapi kondisi di dalam negeri justru menunjukkan instabilitas politik juga akan terjadi. Karena ada kasus Harun Masiku, ada berbagai macam kasus yang menunjukkan bahwa stabilitas politik masih akan bergejolak. Ada legitimasi yang sekarang dipersoalkan kembali di Mahkamah Konstitusi karena hitung ulang suara hasil pemilu kemarin. Jadi semua hal yang menjadi conditional dari keyakinan bahwa kita bisa bayar utang justru memburuk. Jadi di situ paradoksnya tuh. Jadi Ibu Sri Mulyani benar secara teoritis, ya kalau persepsi tentang ekonomi dan politiknya bagus ya tentu aja kita bisa bayar utang itu dengan asumsi-asumsi tadi. Tapi justru asumsinya nggak ada. Ya. Ibu Sri Mulyani juga memberikan sinyal yang selalu berlawanan karena dia menyatakan bahwa kondisi baik-baik, semua bisa dikelola dengan baik-baik. Tapi ternyata ini bukan hanya Bahlil saja yang dipotong anggarannya ya, kan kemarin Bahlil ngamuk-ngamuk tuh di DPR minta Ibu Sri Mulyani dan Kepala Bappenas dipanggil. Ternyata ada 5 kementerian itu yang anggarannya dipangkas oleh Sri Mulyani. Dan saya kira itu sih indikator bahwa ya memang nggak punya duit dari pemerintah kalau seperti itu. Itu sangat real tuh, dan kondisi keuangan kita itu justru yang membuat Pak Prabowo khawatir tentang semester pertama dari pemerintahan dia mesti cari 800 triliun dan itu sangat berat. Pada saat yang sama dia separuh dipaksa oleh Jokowi untuk menyelesaikan IKN dan pada janji Prabowo untuk spending di bidang dalam hal-hal yang dia janjikan, terutama makan siang gratis kan. Jadi kita lihat bagaimana kesulitan dari semua ambisi politik yang ditinggalkan oleh Jokowi itu jadi beban Pak Prabowo. Nah itu yang memungkinkan terjadi lagi ketegangan politik karena Prabowo pasti akan ada friksi politik dengan Pak Jokowi itu. Nah pada saat yang sama ada masalah di pilkada-pilkada yang juga akan boros uang untuk calon-calon kepala daerah ini kan. Nah itu semua akan menimbulkan instabilitas politik. Jadi teori dari Ibu Sri Mulyani bahwa kalau stabilitas politik baik maka utang itu bisa dinegosiasikan. Tetapi keadaannya berbalik kan. Dan itu menunjukkan bahwa kita ada dalam jebakan utang, juga tekanan kurs dan instabilitas politik. Di semua soal itu yang akan kita lihat justru di awal pemerintahan Pak Prabowo. Nah, semua hal yang negatif semacam ini itu akan bikin ketegangan politik baru tuh. Nah, sebetulnya jalan keluarnya sederhana. Kalau PDIP misalnya secara drastis mengatakan
sebagai oposisi dan mulai memproses angket itu, dan Jokowi bisa dijatuhkan oleh PDIP, kita berpikir aja secara radikal, maka itu nggak lagi jadi beban Pak Prabowo. Jadi secara teoritis mestinya Prabowo mendorong juga hak angket supaya beban-beban yang ditinggalkan atau separuh dipaksakan oleh Pak Jokowi tidak lagi menjadi beban Pak Prabowo, baik secara moral maupun secara material. Ya, menarik ya apa yang disampaikan Rocky Gerung. Semestinya memang Prabowo mendorong yaitu partainya untuk mendukung hak angket ya. Begitu juga dengan PDIP sehingga Jokowi ini segera jatuh dan Prabowo tidak punya beban di masa depan. Harus melanjutkan cita-cita Jokowi seperti KN ya. Belum lagi Prabowo harus memikirkan makan siang gratisnya yang anggarannya gila-gilaan mencapai 450 triliun. Belum lagi hutang jatuh tempo 800 triliun yang harus dibayarkan nanti di era pemerintah Prabowo di saat Prabowo menjabat. Jadi Prabowo benar-benar memikul beban yang sangat besar, yaitu melanjutkan keberlanjutan Jokowi. Baik, silahkan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.